Apa jadinya kalau hidupmu kayak sinetron jam 2 pagi? Pacar ninggalin, karir hancur lebur, keluarga, bahkan mereka ngerasa kamu kayak wifi tetangga. Ada tapi nggak diakuin. Ketika dunia serasa bilang, bro, kamu gagal total. Apa yang harus kamu lakukan? Pasrah, nangis di pojokan, atau jadi karakter utama yang bangkit pelan-pelan sambil ditemani lagu sedih dan segelas kopi hitam tanpa gula. Tenang, kali ini kita nggak bahas motivasi dari Ustadz YouTube atau quotes bijak di story mantan. Kita bakal kupas tuntas lewat cerita dari sebuah film yang nunjukin ke kita bahwa jadi pria gagal bukan akhir cerita. Tapi mungkin justru awal dari jalan ninja yang baru. Jadi, begini ceritanya. Kalau ngomongin soal kegagalan, jangan pernah bandingin kegagalanmu sama pria ini. Namanya Kehuan. Ditinggal istri pas lagi masa sulit sudah jadi cerita lama. Tapi bayangin, gimana jadinya kalau kamu ditinggal istri pas nganggur, utang di mana-mana, dibuang keluarga, dan punyamu gak segede punya saya. Apalagi ditinggalnya gak cuma sekedar pamitan pergi, tapi kamu sampai memergokinya lagi berduaan sama konglomerat kaya raya. Dioyo lagi. Ya, kurang lebih itulah gambaran hidup dari Huan. Ya, melihat dari hidupnya yang berantakan, cewek mana yang betah bertahan? Namun walau nganggur dan tak bekerja, setidaknya Huan punya sebuah hobi yang cukup positif, yaitu melukis. Kadang juga lukisan Huan sampai dibeli sama orang yang lewat. Ya, walau lukisannya seharga es teh jumbo, tapi bagi Huan, itu sudah lebih dari cukup. Sampai... Ya, sampai dirinya ditagih uang kontrakan, yang dengar-dengar udah nunggak selama 5 tahun. Kayaknya diusir deh, Pak. Saya nunggak 2 bulan aja saya udah dikata-katain. Hidup susah tak berpenghasilan jelas membuat Huan sering dicaci oleh mantan. Mantan istri yang bernama Sasa kini telah menikah dengan sultan kaya dan sering kali datang hanya sekedar untuk pamer kekayaan. Apalagi suami barunya terkenal sebagai pelukis paling kaya di provinsi, namanya Lei. Lei sendiri juga orang yang sombong. Hal itu ia tunjukkan dengan meremehkan lukisan Huan di depan banyak orang. Alhasil, Huan yang sepet dengan perlakuan itu segera mengemasi barang, berjalan menjauh dan pergi dengan hati yang kesal. Sebelum cerita berlanjut, saya mau sedikit menjelaskan. Di film ini terdapat sebuah kota bernama Netikan. Ya, kita baca saja Nitian. Netikan, tulisannya dada angel. Sebuah kota yang diisi oleh beragam seniman, mulai dari yang berhasil sampai yang gagal seperti Huan. Semua orang mengadu nasib dan mengejar impian demi mengubah hidup mereka. Namun seringkali angan indah di benak tak seindah kenyataan. Dan itulah yang kini Huan hadapi. Hari itu, Huan berniat untuk sewa pameran demi menjual karyanya. Huan sendiri aslinya punya cita-cita sebagai seniman hebat yang terkenal. Namun sang pemilik pameran yang bernama Joe tak sudi menjual karya jelek yang Huan bawa. Joe merasa bahwa skill Huan terlalu cupu untuk persaingan ketat di negeri ini. Joe malah menasihati bahwa Huan lebih baik berhenti, lalu bekerja menjadi driver Shopee. Mendengar perkataan itu, Huan hanya bisa diam dan berusaha menahan emosinya. Tapi gak apa-apa, walau semua orang menghina Huan, ada seorang manusia yang selalu mendukungnya. Ialah Xiaoming, atau kita panggil saja Ratna. Ni怎么了？别再跟别人动手了。这样的氛围，你是好的。Dan selain Ratna, Huan juga punya sahabat yang sangat sportif. Namanya Fafa. Kang, utusin gue, cok, wah ngawur, Kenapa saya bilang suportif? Itu karena Fafa selalu mendukung dan mengikuti kemana Huan berjalan. Huan miskin, Fafa ikut miskin. Huan ditinggal istrinya, Fafa ditinggal gebetannya.
Sampai Huan bahkan mau ciuman sama Ratna, Fafa duduk manis menanti kedua bibir itu bersatu. Oh, Fafa. Kurang apa coba Fafa sebagai sahabat? Namun sayangnya mindset Fafa itu menyebabkannya tidak berkembang. Apalagi hobi Fafa hanya nontonin live TikTok cewek-cewek joget, terus ngasih gift padahal uangnya dari hasil pinjol. Melihat sahabatnya yang suram, Huan berkali-kali menasihati bahwa Fafa lebih baik pulang ke kampung dan kerja yang benar. Namun ya lagi-lagi, Fafa mengikuti jalan yang Huan pilih dengan tetap keras kepala bertahan di tempat ini. Namun bedanya, Fafa cuma pengen kayak Raya dan bisa ngasih gift paus ke live streaming cewek favoritnya. 我现在满脑子想的就是怎么挣钱、买车买房、找个女朋友结婚，让祝你成功。 Setelah teler minum marimas, Huan tiba-tiba terbangun dengan suara kegaduhan. Tak disangka sebuah UFO muncul di hadapannya. UFO itu juga menurunkan beberapa alien yang terlihat mencari sesuatu. Huan yang melihat itu pun merasa ini sebuah kesempatan. Kesempatan besar. Jika dirinya berhasil mengabadikan momen ini, maka semua orang bisa mulai menghormatinya. Namun sayang sekali, flash kameranya lupa dimatiin. Olah. Paginya Huan terbangun, seraya bergumam tentang UFO dan alien. Fafa berniat bawa Huan ke rumah sakit. Namun Huan menolak. Ia bersikeras menyatakan bahwa semalam dirinya benar-benar melihat UFO. Melihat panutannya mulai gila, Fafa pun hanya bisa menasihati agar Huan istirahat saja hari ini. Setelah Fafa pergi, pandangan Huan pun tak bisa lepas dari sebuah tongkat. Ia pun mendekati dan mulai mengingat bahwa tongkat ini adalah benda yang para alien itu tinggalkan. Tak mau kepikiran, Huan pun langsung bergegas untuk mencari pelanggan saja. Huan tak mengindahkan nasihat Fafa yang menyuruhnya istirahat. Ia justru kembali melukis di jalanan untuk mengais rejeki yang tak seberapa. Namun karena pikirannya sedang kalut, pensil warna yang ia gunakan malah patah. Alhasil, karena tinggal tongkat itu yang punya warna sama, Huan pun mulai meraut dan langsung menggunakannya. Namun, siapa yang gak kaget tiba-tiba lagi gambar malah keluar benda aslinya. Hal itu membuat Huan segera menarik Fafa untuk pulang. Di sana Huan bersaksi bahwa malam tadi melihat UFO yang besar menurunkan alien. Lalu ini buktinya. Sebuah tongkat aneh yang ternyata pensil ajaib. Namun Fafa makin yakin bahwa Huan udah mulai kena sarafnya. Huan pun segera membuktikan bahwa perkataannya itu benar. Ia segera menggambar emas 24 karat 1 kilogram dengan pensil itu. Dan betapa tercengangnya Fafa saat melihat hasilnya. Alah, buang aja lah. 哎呀，谁他妈的往楼下扔的砖头啊？真不是你俩扔的？ Terkejut bahwa kata-kata Huan memang nyata, Fafa pun langsung terbesit hal yang lebih gila. Ia meminta Huan untuk menggambar sebongkah emas 10 kilogram. Kertas itu pun mulai bergetar. Suara gemuruh di kamar itu pun semakin membuat Huan dan Fafa menjadi gugup tak karuan. Sehingga akhirnya emas itu muncul secara nyata. Mereka berdua pun kegirangan. Bahkan hal yang lebih gila kembali mereka coba. Mulai dari gambar villa mewah hingga duit gepokan 200 miliar. Tapi bentar, yang villa dulu, karena Huan sangat ingin sejak lama. Namun sayang, villa yang Huan gambar malah muncul di sembarang tempat. Dan itu menyebabkan kegaduhan di para masyarakat. Oleh karenanya, satu-satunya hal paling masuk akal yang bisa mereka hasilkan dari pensil ini adalah uang miliaran. Jadi,
Oh, goblok, udahlah sini, biar aku aja lah yang bikin. Ada pepatah yang bilang, kekayaan itu ibarat minum es teh. Kita harus tahu nambahin gulanya seberapa banyak. Kalau sampai kebanyakan ya kaget juga. Kurang lebih, itulah yang kini Huan dan Fafa rasakan. Mendadak jadi sultan. Huan dan Fafa langsung pamer ke semua orang. Seluruh penghuni kontrakan yang nunggak pun ia bayari. Gak tanggung-tanggung. Seluruh tunggakan yang ada dibayar kontan sama Huan. Biar mereka semua gratis tinggal sampai 500 tahun. Gak cuma itu, Huan dan Fafa yang dulunya pergi cuma jalan kaki, sekarang mobilnya Rolls Royce. Dan juga, cocote Evan Cok. Ya, namanya juga orang kaya baru. Kadang ya bingung punya duit banyak mau diapain. Bayarin tetangga, udah. Mobil mewah, udah. Bodyguard cantik juga udah. Beli villa mahalan elit di pusat kota ini. Kebetulan juga di agen tersebut malah ketemu mantannya bersama Le. Namun terlihat Le masih saja menawar harga. Tidak seperti Huan dan Fafa. Awalnya Le terkekeh mau apa pengangguran miskin seperti Huan di tempat ini. Namun yang harus Le tahu, dirinya sekarang sedang berbicara dengan seorang sultan kaya raya. 那就要这2栋吧。 Setelah beli rumah mewah, Huan pun mengajak Ratna untuk datang melihatnya. Walau tahu Ratna nggak bisa lihat, namun Huan berkata bahwa dirinya kini telah sukses dan ingin Ratna mendapat balasannya. Bagi Huan, hadirnya Ratna yang selalu mendukung takkan pernah ia lupakan. Oleh karena itu, apakah dirimu mau menjadi istriku? Di tengah perayaan mewah itu, Ratna seakan canggung. Ia merasa tak berhak mendapat ini semua. Selain itu, Ratna juga merasa bahwa kini Huan telah berubah. Dan dengan berat hati, walau aslinya Ratna juga cinta, ia menolak lamaran dari Huan dan langsung pergi dari sana. Huan jelas langsung mengejarnya. Ia pun berusaha meyakinkan Ratna bahwa ini semua Huan lakukan demi Ratna. Huan lelah hidup miskin dan terus merana. Dia juga sadar bahwa selama ini selalu didukung Ratna mau susah ataupun senang. Namun yang harus Huan tahu, cinta Ratna tak bisa dibeli dengan uang. Lagi pula, apa kata orang jika Huan punya istri yang buta? Mendengar itu, Huan pun mengakui bahwa dirinya bisa kaya raya berkat pensil ajaib yang ia temukan. Sama seperti Fafa di awal, Ratna tak langsung percaya. Namun karena Huan terus dan terus meyakinkannya, Ratna pun 那你给我画双眼睛。 tanpa pikir panjang, Huan langsung gambar mata saat itu juga. Ratna yang menunggu dengan sabar hampir dibuat kecewa karena mata yang Huan gambar malah salah posisi. Iya. Namun Fafa menjelaskan, sepertinya kalau gambar mata doang gak bakalan bisa. Huan harus menggambar wujud utuh dari Ratna, biar mata yang ia inginkan langsung makluk di tempatnya. Bener juga ya. "我真得走了。" Namun, di samping kekayaan Huan yang datang tiba-tiba, ada beberapa orang yang nampak kehilangan. Mulai dari pemilik villa yang melapor polisi akibat villanya menghilang dan kembali dalam sekejap. Ada pemilik mobil Rolls Royce yang terjatuh saat mengendarai karena mobilnya juga turut hilang. Hingga sampai seorang artis Hollywood yang tiba-tiba buta di tengah proses syutingnya.
Hal itu jelas mengundang pertanyaan bagi pihak kepolisian. Karena dirasa kejadian ini benar-benar aneh dan tak masuk akal. Di sisi lain, Huan dan Fafa terlihat masih menikmati kekayaan mereka, tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Fafa juga mengajak pacar barunya, Cici yang ternyata TikTokers favoritnya selama ini. Kini, Huan merasa bahwa segala hal bisa ia lakukan dengan uang. Hidupnya tak lagi menderita. Ia tak lagi harus menanggung beban cacian setiap hari. Bahkan agar mimpinya sejak dulu bisa terwujud, Huan pun menyewa pameran di tempat Jo dengan harga 10 kali lipat. Ia tidak mau tahu. Jo harus bisa menyiapkan pameran yang megah dan hanya karya Huan yang bisa dipamerkan. Dan karena uang sudah berbicara, Jo pun hanya bisa tunduk di bawah kuasa Huan. Namun, ketika hidupmu bahagia, pasti ada seseorang yang iri di belakangnya. Iya, Lei. Lei merasa iri dengan semua hal yang kini Huan punya. Sasa berulang kali coba menenangkan Lei. Namun itu sia-sia. Lei merasa bahwa Sasa cuma memanfaatkan Lei selama ini. Dan ketika melihat Huan kaya raya, tatapan Sasa mulai berubah kepada Lei. Tatapan penuh keangkuhan dan penghinaan. Hal itu menyebabkan Lei tanpa alasan menampar Sasa dengan keras. Alhasil akibat tamparan itu, Sasa pun muak dan segera pergi dari sana. Kembali ke Huan, yang kini telah memulai pesta pamerannya. Pameran itu juga dihadiri oleh ratusan seniman ternama dan juga seorang legenda. Namun di tengah kemeriahan itu, ternyata Lei datang. Sudah bisa dipastikan, Lei menghadiri acara ini demi menghancurkan Huan dari dalam. Hingga sampai acara lelang usai, tiba-tiba para polisi bersiap menangkap Huan dan Fafa atas tuduhan perampokan dan pencurian aset negara. Kepala polisi yang bernama Wei ini menjelaskan bahwa tempo hari ada seseorang yang melapor bahwa Huan mendadak kaya dalam satu malam. Ditambah lagi banyak kejadian aneh terjadi di luar sana. Mulai dari emas dan uang miliaran di bank yang hilang, laporan mobil hilang, dan berbagai macam barang mewah yang hilang. Walau tak masuk akal, namun Wei tetap ingin membawa Huan dan Fafa untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Merasa terdesak, Huan dan Fafa mulai memikirkan segala cara. Namun semua itu tak mempan bagi Wei dan anak buahnya. Dan mau tidak mau, Huan dan Fafa mengakui bahwa semua hartanya ini adalah hasil dari pensil ajaib. Jelas Wei terdiam. Seluruh polisi yang ada pun seakan dibuat bingung. Mana bisa sebuah pensil menciptakan barang menjadi nyata? Namun Huan dan Fafa meyakinkan bahwa mereka tidak merampok. Namun mereka murni menciptakan semua uang dan harta ini dari pensil ajaibnya. 你想什么型号的玛丽？你随便吧，宝贝。 Sesampainya di rumah, mereka semua tercengang dengan berita yang ada di luar sana. Uang dan emas di bank hilang, mobil mewah sampai mata dari artis Hollywood yang tiba-tiba juga hilang. Huan, Fafa, dan Ratna pun hanya bisa terdiam, menyadari bahwa pensil ini tidak menciptakan barang, melainkan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Ratna juga merasa bersalah. Walau impiannya melihat dunia terwujud, namun kebahagiaan itu justru buat orang lain menderita. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba bel rumah Huan berbunyi. Yang ternyata itu dari Sasa, mantan istrinya. Ratna yang terkejut dengan kedatangan Sasa mempersilahkan wanita itu masuk dan mengobrol dengan Huan, asalkan mereka berdua tahu batasannya. Obrolan dari sepasang mantan kasih ini tak jauh-jauh dari kata maaf dan sebuah penyesalan. Sasa meminta maaf karena dulu sampai tergoda dengan kekayaan yang Lei miliki. Padahal sekarang hidupnya tidak bahagia. Lei adalah orang yang kasar. Dirinya tak segan menyakiti Sasa tanpa sebab apapun. Beda dengan Huan dulu, yang selalu berusaha demi kebahagiaannya. Huan yang tahu arah obrolan ini pun
hanya bisa menasihati bahwa setiap manusia punya porsi gagal dan juga penyesalan. Jika memang Sasa menyesal dan ingin berubah, maka Huan akan mendukungnya. Namun, tidak ada lagi ruang di hati Huan sekarang. Karena tempat itu sudah dihuni oleh Ratna seorang. Sasa paham, dan ia pun tak memaksa Huan untuk kembali dipeluknya. Walau sesak, namun memang inilah bayaran setimpal yang harus Sasa terima atas pengkhianatannya. Melihat Sasa yang tak berhenti minum, Huan segera mengambilnya. Ia pun bilang bahwa minuman ini bukanlah solusi dari masalah yang Sasa hadapi. Dan setelah menghabiskan minuman itu, entah mengapa, kesadaran Huan mulai hilang. Ia juga tak sengaja keceplosan tentang rahasianya menjadi kaya. Dan tanpa Huan tahu, ternyata Lei telah memasang kamera di baju yang Sasa kenakan.都是画出来的。Setelah bangun, Huan terkejut dengan kehadiran Wei di rumahnya. Dengan gontai, Huan segera izin untuk berbicara dengan Fafa dan Ratna. Sementara Wei diperbolehkan untuk bersantai di ruang sana. Di tengah diskusi itu, Huan menanyakan, apakah mereka bertiga akan tetap dituntut dengan dakwaan kemarin? Fafa menyarankan untuk mencari cara agar polisi tidak mencurigai mereka. Namun Ratna justru sebaliknya. Dengan apa yang mereka punya sekarang, itu tidak lebih baik dari saat mereka miskin. Semua harta dan bahkan mata milik Ratna adalah kepunyaan orang lain. Orang-orang di luar sana harus menanggung derita di saat kita semua bersenang-senang. Dan oleh karena itu, lebih baik mereka menyerahkan diri dan berkata sejujur-jujurnya. Kalimat Ratna jelas menyentuh hati Huan yang telah lama terbuai akan kekayaan. Namun Fafa sempat menolak. Ia takut jika sampai Cici tahu hal sebenarnya, Cici akan pergi meninggalkan Fafa. Padahal Fafa benar-benar sudah bahagia bersamanya. 我也同意，不是你怎么在这儿？我也同意你们把那支笔上交。可我们要是踏实了，就会变回穷光蛋。这只是你的魅力之一啦。 Berkat suara yang Cici berikan, mereka berempat pun setuju untuk mengakui rahasianya selama ini. Dengan langkah kaki ragu dan tangannya yang gemetar, Huan mulai membuka berangkas penyimpanannya. Namun hal yang tak disangka, ternyata berangkas itu kosong. Mereka yang ada pun bingung. Kemanakah semua barang simpanan Huan pergi? Hingga sampai Huan teringat kejadian tadi malam. Benar, sepertinya Sasa memang sengaja Lei kirim untuk menyabotase Huan. Lei menjadi gila semenjak tahu bahwa hasil kekayaan Huan selama ini berasal dari pensil ini. Dengan tawa jahatnya, Lei berkata bahwa ia akan menjadi penguasa dunia. Dirinya akan membuat pameran seni termegah yang pernah ada. Dan tak cukup sampai di situ. Lei juga bilang bahwa mungkin memiliki kerajaan dan menjadi rajanya tidak terlalu buruk, bukan? 我想要的豪宅。 Kerakusan Lei sepertinya mengundang amarah dari Sasa. Tidakkah cukup Lei mengambil harta orang lain? Dan apakah Lei tak menyadari berita akhir-akhir ini? Banyak orang kehilangan hak dan harta mereka, yang mungkin memang disebabkan oleh benda itu. Namun Lei tidak mengindahkannya. Lei sudah muak dengan sikap sok bijak yang Sasa miliki. Dan sontak menyuruh kedua penjaganya untuk mengurung Sasa di gudang. Tak ada raja yang hebat tanpa punya permaisuri. Itulah ucapan Lei di depan kedua kroconya. Dengan cepat Lei mensummon seorang model dunia langsung di hadapan matanya. Tanpa tahu apapun, wanita itu hanya bisa bertanya-tanya. Sedangkan Lei hanya bisa bilang bahwa mulai hari ini kamu akan menjadi mainanku, wahai nona manis. Kehebohan yang diakibatkan Lei jelas mengundang perhatian banyak orang.
Huan juga tak susah untuk segera mencari kemana Lei pergi. Wei juga memperingatkan bahwa apa yang Lei lakukan sekarang sudah melanggar batas. Lei bisa saja dijatuhi hukuman yang sangat berat jika dirinya tak segera mengembalikan apapun yang telah ia munculkan. Namun lagi-lagi, Lei dengan keras kepala bilang bahwa tidak ada yang bisa mengatur raja. Bahkan jika salah satu dari mereka adalah dewa, maka akan Lei singkirkan juga tahtanya. Berbekal informasi UFO yang baru-baru ini muncul, Lei segera menggambar pesawat UFO untuk mereka kabur dari bumi. Semua mata hanya bisa ternganga dengan apa yang telah Lei lakukan. Kini Lei benar-benar tak bisa disentuh. Seakan posisinya melebihi seorang dewa sekalipun. Huan dan para polisi yang ada hanya bisa terdiam. Karena di situasi ini, Lei tak hanya mengancam. Ia juga menyandra Sasa dan juga model di tangannya. Namun dari kejauhan, datang ketiga alien yang waktu itu Huan lihat. Dengan tertatih, para alien itu bertanya, siapakah orang yang telah mengambil pesawat mereka? Terlebih lagi, siapa orang yang mengambil tongkat ajaib yang mereka tinggalkan? Semua orang hanya bisa bergumam karena tak paham dengan bahasa yang mereka sampaikan. Namun dari sekian rasa takut yang terlihat, hanya Huan yang paling berani untuk maju menyambut mereka. Dengan tegas, Huan menawarkan jabat tangan. Huan berniat ingin menyambut makhluk-makhluk ini secara baik. Namun mungkin karena keterbatasan bahasa, ketiga alien ini langsung menyerang Huan. Seluruh pihak kepolisian pun dengan panik mulai bersiaga. Wei yang ada di sana juga perlahan mulai negosiasi. Hingga akhirnya fokus mereka semua dipecah oleh teriak angkuh dari Lei, yang kini telah siap menggunakan tank untuk memusnahkan mereka semua. Namun ancaman itu jelas bukan apa-apa bagi ketiga alien ini. Ditambah Lei sendiri tak tahu cara mengoperasikan mesinnya. Tanpa membuang waktu, ketiga alien segera menyerang Lei. Mereka membengkokkan moncong tank dan langsung mengarahkannya ke dalam kokpit. Dan saat Lei sadar bahwa dirinya terpojok, jalan terakhir yang bisa ia lakukan adalah 三位外星朋友，麻烦让一下，我们要出去。 Sehabis memberi Lei pelajaran, sang ketua alien mulai mengambil pensil ajaibnya. Ia marah dan kesal mengapa makhluk di bumi berani merusak benda ini. Dengan penuh emosi, sang ketua alien hampir membunuh Lei saat itu. Namun beruntung, Huan kembali dengan penuh keberanian mencegah hal tersebut. Dengan lantang Huan berkata bahwa dirinya lah yang telah merusaknya. Malam itu, Huan tak sengaja menemukannya. Awalnya Huan hanya ingin menggunakan benda itu sebagai alat melukis. Namun karena banyak hal ajaib yang bisa benda itu berikan, Huan mulai terlena. Dan inilah semua hasil dari kerakusan dan ketamakan Huan. Entah bagaimana, seolah perkataan Huan bisa mereka pahami. Sang ketua alien yang tahu bahwa Huan orang baik pun memaafkannya. Dan bilang bahwa mereka bertiga akan segera pergi dari bumi. Dan terima kasih, karena kau tidak menyalahgunakan alat ini lebih jauh. Namun sebelum pergi, Huan memohon satu hal. Satu hal yang akhirnya Huan ingin terima selama ini. Ia ingin segala hal yang telah dihasilkan pensil itu dikembalikan ke tempat semula. Semuanya, termasuk kekayaan Huan yang semu itu. Dan lagi-lagi entah bagaimana caranya mereka paham. Sang ketua alien langsung mengganti mode pensil menjadi mode reset, yang akan mengembalikan seluruh benda yang telah pensil ini hasilkan ke tempat semula, tak terkecuali mata dari Ratna. Singkat cerita, seluruh hal dan kekacauan yang diakibatkan pensil itu kini telah kembali ke tempatnya sedia kala.
yang bersama dengan kepergian para alien membawa pulang pensil ajaib itu. Ratna juga tersadar dengan kondisi sebelumnya. Gelap dan tak ada cahaya yang bisa ia lihat di mata. Namun walau begitu, ini lebih baik. Ini semua lebih baik daripada harus merenggut kebahagiaan orang lain. Huan dan Fafa juga telah berdamai dengan kemiskinan mereka. Setelah diberi kesempatan Tuhan menjadi orang kaya, mereka sadar bahwa arti sesungguhnya dari hidup bukanlah menjadi orang yang punya segalanya. Arti sesungguhnya dari hidup adalah penerimaan dan juga ketulusan. Menerima bahwa diri mereka buruk, serta tulus untuk berjuang demi merubah hidupnya dengan perlahan. Karena di dunia ini, tak ada satupun yang bisa didapat dengan mudah. Termasuk cinta. Dan untuk hal ini, Sasa kembali datang ke hadapan Huan. Ia mengakui bahwa malam itu dirinya tak sadar telah Lei pasangi kamera. Malam itu, Lei tiba-tiba datang menjemputnya dengan kasar dan langsung mengambil semua benda yang ada di dalam berangkas Huan. Dan di malam itu juga, sebenarnya Sasa baru paham bahwa jalan yang telah ia ambil selama ini memang salah. Dan semoga kamu bahagia dengan apa dan siapapun yang kini kamu miliki. Karena senyummu pasti juga menjadi bahagiaku, Huan. Dan di tengah momen haru dan manis itu, kejahatan yang sudah Lei perbuat takkan mungkin dilupakan. Wei segera menangkap dan menjeratnya dengan dakwaan penipuan, penyekapan dan juga percobaan pembunuhan. Melihat itu Huan juga pasrah. Bukan karena menyerah, namun karena sadar perbuatannya juga salah. Namun Wei paham, Huan adalah orang yang baik. Huan berani mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Oleh karena itu, Wei tak akan mempermasalahkan hal yang lalu dan berharap Huan segera mendapat hidup yang lebih layak. Lima tahun berselang sejak kejadian itu. Kini Huan dan Ratna telah resmi menikah. Dengar-dengar, Huan juga pulang ke kampung halaman. Namun, tidak untuk menjadi driver Shopee atau kerja kuli. Melainkan, Huan tetap kukuh dengan impiannya. Di sana Huan berjuang keras untuk menjual lembar demi lembar karya seninya. Namun ya, dia memang menjual karya tak semudah yang tadinya Huan pikir. Ditambah lagi, kini Ratna sering ngomel karena popok dan beras sudah habis. Walau mungkin kehidupannya kini tak seindah saat menjadi sultan, namun satu hal yang Huan dapatkan, yaitu sebuah kelegaan. Belajar dari kisah ini ya, ada pepatah yang bilang, kalau Tuhan belum ngasih kamu rezeki yang banyak, itu tandanya kamu belum mampu. Belum mampu ini mungkin bisa kita pahami dengan ya sesimpel apa yang terjadi di Huan. Hidup bertahun-tahun sebagai orang miskin, tiba-tiba mendadak kaya sampai lupa daratan bahkan batasan. Kisah Huan ini agaknya mirip dengan istilah yang kadang sering kita dengar, yaitu OKB, orang kaya baru. Kebanyakan orang yang tiba-tiba kaya bakalan tampil sombong, belaga dan sok-sokan. Iya banyak. Ya mungkin itu alasan Tuhan kadang menunda rezeki besar di hidup seseorang sih. Karena Tuhan tahu, orang itu adalah orang baik, namun Tuhan juga tahu, kalau orang itu dikasih uang miliaran tiba-tiba, pasti bakal jumawa. Dalam hidup, yang paling sulit bukanlah ujiannya, bukanlah cobaannya, bukanlah deritanya. Namun hal yang paling sulit dalam hidup adalah menerima diri dengan seutuhnya. Terimalah kegagalanmu, terimalah rasa sakitmu, dan terimalah bahwa kamu memang pecundang. Setelahnya, jadikan itu landasan. Mau kemana jalanmu sekarang? Karena jika kamu belum menerima diri, tidak ada satupun manusia yang sudi menerimamu.
Saya Gogon dan Sendal Tipus Rebel Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like. Terima kasih buat yang sudah memberikan komentar. Terima kasih buat yang sudah mensubscribe. Dan juga terima kasih buat yang sudah memencet tombol thanks-nya. Karena semua yang kalian lakukan itu sudah membantu Sebatin bisa sampai ke hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih buat kalian semua. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian, kalau kalian ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan paling dingin. Jadi sekarang tarik nafas. Buang. Tengah kopinya, ambil koreknya, dan ada orang ketawa. Sebatin aja dulu.